Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 11 khususnya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam pelajaran Kurdis. Insyaallah pagi hari ini kita akan mengartikan hadis. Sudah lama sekali kita tidak membaca hadis. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalian buka nomor hadis 101 tentang keutamaan salat berjamaah. Babu fadli salatil jama'ati. Babu fadli salatil jama'ati. Bab keutamaan salat berjamaah. Fadli arti keutamaan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, annahu bahwasanya sami'an nabiyya, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda. Jadi Abi Sa'id mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, adapun salat berjamaah, tafdulu lebih utama. Tafdulu lebih utama salat al-fadhi, salat sendirian. Berapa keutamaannya? Bi khamsin wa isyrina darajatan, dengan 25 derajat. Kata Rasulullah, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Ada dalam hadis yang lain 27 derajat. Yang pasti keutamaan salat berjamaah begitu luar biasa. Untuk derajatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Allah yang nanti akan memberikan kemuliaan buat kita semua ketika kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Kemudian hadis selanjutnya. An Abi Musa Al-Asy'ari, qala, berkata dari Abi Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajra. A'zamun nas, paling besar, an-nasi, manusia, ajron, pahalanya. Manusia yang mendapatkan pahala yang paling besar maksudnya siapa? Fi sholati, di dalam salat. Yani ab'aduhum, yang paling jauh dari mereka. Yang paling jauh dari mereka, fa'ab'aduhum, maka yang paling jauh dari mereka, mamsha, jarak atau berjalannya, jarak tempuhnya, jarak berjalannya. Paling jauh dari mereka jarak tempuhnya, rumah menuju masjid itu, ketika jauh maka semakin banyak pahalanya, karena semakin banyak langkah dia menuju masjid atau rumah Allah itu. Walladhi yantazirus salat. Kemudian yang kedua, yang manusia pahalanya besar diantaranya adalah walladhi yantazirus salat, dan orang yang menunggu waktu salat. Menunggu waktu salat hatta yusalliha, sampai dia melaksanakan salat. Hatta yusalliha, sampai dia melaksanakan salat. Ma'al imami, bersama imam. Jadi ketika kita menunggu salat sampai kita bisa melaksanakan salat bersama imam, itu pahalanya luar biasa. Kita menunggu waktu sholat, apalagi diisi dengan berzikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu menambah pahala yang akan kita dapatkan. A'zamu ajran, paling besar pahalanya. Minal ladzi yusolli, dari orang yang sholat, tsumma yanamu, kemudian dia tidur. Habis sholat dia malah tidur, ini yang mengurangi pahala. Harusnya dia mendapatkan pahala banyak, habis sholat dia malah tidur. Kecuali mungkin orang-orang yang punya tugas, punya pekerjaan berat, yang malamnya mungkin kerja di perusahaan atau di PT atau jadi satpam dan lain sebagainya,
termasuk pengecualian karena memang pekerjaannya yang begitu berat, pekerjaan yang begitu keras sehingga dia harus tidur setelah sholat subuh misalnya atau sholat yang lainnya karena tuntutan pekerjaan atau mencari nafkah. Kemudian selanjutnya, bab selanjutnya babu fadli tahjiri ila zuhri. Fadli artinya keutamaan, at-tahjir bersegera di awal waktu, at-tahjir bersegera di awal waktu, ila zuhri untuk sholat zuhur. Wal muhafazati dan menjaga, alal isya'i atas sholat isya, wal fajri dan sholat subuh. Menjaga sholat isya dan sholat subuh. Ada hikmah nanti disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, bainama ketika rajulun seorang laki-laki yamshi bitariqin berjalan, yamshi berjalan bitariqin di suatu jalan. Yamshi berjalan bitariqin di suatu jalan, wajada mendapatkan ghusna syaukin, ranting yang berduri, atau kalau sekarang bisa kita perumpamaan paku atau benda-benda tajam yang ada di tengah jalan ya. Ketika kita lewatin ada benda-benda tajam yang membahayakan buat si pengendara atau buat orang yang berjalan kaki. Alat tariqi di atas jalan. Fa akharahu kemudian dia menyingkirkannya. Fasyakarallahu lahu, maka Allah bersyukur baginya. Yani Allah ridho maksudnya dengan perbuatan orang tersebut ketika dia menyingkirkan benda tajam dari jalan itu. Bagaimana cara Allah meridhoi orang itu? Faghfara lahu, maka Allah mengampuni baginya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Karena kebaikan yang mungkin kita anggap remeh, ternyata di mata Allah itu bisa menghasilkan sebuah keridhaan. Bisa jadi amal-amal kecil seperti ini Allah ridho sehingga amal-amal kita yang lain diterima sebab ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menganggap amal-amal itu remeh, karena bisa jadi ridho Allah tersembunyi di balik amal-amal yang kita anggap kecil itu. Tsumma kemudian qala bersabda asyuhada'u, orang-orang yang mati syahid. Rasulullah melanjutkan dengan hadis penjelasan orang-orang yang mati syahid. Khamsatun, ada 5 macam. Yang pertama yang perlu kalian catat ini anak-anakku sekalian, al-mat'un, orang yang sakit pes. Apa itu sakit pes? Sejenis penyakit kulit, nanti bisa kalian searching di Google seperti apa penyakit kulitnya. Yang kedua wal mabtun, yakni orang yang sakit perut ya, dengan macam-macam jenisnya. Ketika sakit perut kemudian semakin sakit sampai akhirnya dia meninggal, maka dia dihukumi orang yang mati syahid. Wal ghariqu, yang ketiga orang yang tenggelam ya, tenggelam. Orang seperti ini seperti saudara kita beberapa hari yang lalu, mudah-mudahan mereka yang jatuh dari pesawat atau tenggelam ya di laut Jakarta, mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka insya Allah termasuk orang al-ghariq, orang yang tenggelam. Kemudian yang selanjutnya yang keempat wasahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan atau bangunan. Ini biasa para pekerja bangunan, para pekerja proyek yang seandainya mereka tertimpa dan kena reruntuhan sampai mereka mati, insya Allah mereka dihukumi orang yang mati syahid. Yang kelima, yang terakhir wasyahidu fi sabilillah, yakni orang yang meninggal di jalan Allah, orang-orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Dan juga orang yang menuntut ilmu dihukumi orang yang berjuang. Karena luar biasa menuntut ilmu, seandainya ada yang meninggal ketika dia tolabul ilmi, dia mencari ilmu dalam perjalanannya atau di dalam proses dia belajarnya, maka insya Allah dia dihukumi orang yang mati syahid. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah waqala, dan bersabda, lau ya'lamun nasu, seandainya manusia mengetahui,
seandainya orang-orang mengetahui, kata Rasulullah, ma fin nidai, apa yang terkandung dalam azan. An-nida yakni azan, maksudnya panggilan. Wasoffil awwali, dan barisan yang pertama. Barisan pertama maksud dalam barisan sholat. Summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan. Summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan barisan pertama. Illa, kecuali ayyastahimu alaihi, mereka taruhan atasnya. Agar mereka dapatkan barisan pertama, mereka harus taruhan. Lastahamu, maka mereka taruhan. Diundi maksudnya, agar mereka bisa mendapatkan di barisan pertama. Walau ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui, yakni mereka manusia umumnya, ma fit tahjir, apa yang ada di dalam bersegera di awal waktu. Apa yang ada di dalam bersegera di awal waktu. Apa yang ada di dalam bersegera di awal waktu, maksudnya di awal waktu sholat. Lastabaku ilaihi, maka mereka berlomba-lomba padanya. Rasulullah, maka mereka berlomba-lomba padanya. Mereka akan berlomba-lomba untuk menuju ke tempat sholat, untuk sholat bisa dapatkan di awal waktu, karena mereka tahu pahalanya luar biasa. Seandainya mereka tahu, kata Rasulullah, mereka pasti akan berlomba-lomba untuk menuju masjid, menuju rumah Allah, karena panggilan Allah. Walau ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui, ma fil atamati, apa yang ada di dalam sholat Isya. Ma fil atamati, apa yang ada dalam sholat Isya. Wasubhi, dan sholat subuh. Wasubhi, dan sholat subuh. La atauhuma, maka mereka mendatangi keduanya. La atauhuma, maka mereka mendatangi keduanya. Walau habuan, sekalipun dengan merangkak. Walau habuan, sekalipun dengan merangkak. Artinya, seandainya manusia, kita semua mengetahui rahasia di balik sholat di awal waktu, di barisan pertama, rahasia di balik sholat Isya dan sholat subuh, pasti kita akan berlomba-lomba menuju rumah Allah, menuju pahala yang Allah sudah siapkan begitu luar biasa. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan di pagi hari ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terpenting dari sebuah ilmu. Ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, kita bersegera untuk mengamalkan, maka nanti ilmu itu yang akan menolong kita di yaumil qiyamah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.